Ruwatan arti dasarnya seperti hampir sama. Ini menurut Pak Manu. Pak Manu itu salah satu guru saya di Jogja untuk urusan sing Jawa tua. Konsep ruwatan adalah menghancurkan. Ruwatan itu menghancurkan. Tapi pada konsep menghancurkan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat. Misalnya beras diruat dengan cara direbus menjadi nasi. Misalnya kain diruat, dipotong-potong, ditusuk-tusuk jarum untuk menjadi baju. Misalnya jomblo, ritual apel tiap malam minggu walau dengan utang untuk mendapatkan untuk mencari khilaf calon mertua. Guyon. Jadi setahu saya ruwatan itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sambil berjalan, ada yang dieram-eramkan. Eram-eramkan ini maksudnya diacarakan sebagai sebuah ikrar untuk perubahan. Tapi setahu saya setiap manusia mengalami yang namanya penghancuran-penghancuran untuk menjadi lebih baik. Kalau secara biologi setahu saya, kalau umur Anda sudah 25 tahun, itu Anda sudah sama sekali berbeda dengan yang ketika Anda lahir. So yang ketika sel yang Anda lahir udah dibuang semua, udah dihancurkan semua, menjadi sel Anda yang baru. Nah itu kan Anda bisa gedenya segini karena apa itu? Karena melalui proses penciptaan. Loh, Anda itu juga pencipta. Rodok-rodok niru Tuhan lah. Mencipta mangan tempe dari daging. Tempe nyolong atau tempe halal podo-podo dari daging. Mangan daging ya dari daging ya benar. Mangan sayur jadi daging. Itu kan luar biasa prosesnya. Jangan dianggap sederhana itu. Anda makan kacang, mangan opo wae dari daging. Jadi daging badanmu itu kan proses penciptaan yang patut dikagumi dan disyukuri juga. Anda sedang melakukan proses penciptaan dalam diri Anda sendiri juga, merubah itu menjadi daging. Ketika kecil sampai umur 25 tahun Anda juga mengalami perubahan-perubahan dalam cara berpikir. Kalau tadi asupannya adalah gizi-gizi, kalau cara berpikir asupannya adalah misalnya SD, SMP, SMA, sekolah, ada juga bermain dengan teman, mendengar guru dengan konsepnya, mendengar bapak wejangan dari bapak, mendengar komentar dari Mobile Legend misalnya, Anda dapat referensi bisuan-bisuan yang baru misalnya. Itu kan asupan kepada diri Anda untuk menjadikan Anda sesuatu yang baru. Saya nggak ngomong sesuatu yang baru lebih baik atau lebih buruk, tapi menjadi sesuatu yang baru. Dan proses ruwatan yang natural terjadi dalam diri manusia ini sebisa mungkin kita arahkan untuk menjadi yang menumbuhkan, yang menjadi lebih baik. Tidak hanya mendewasakan dan menuakan wadak, tapi juga tidak hanya menambah pengetahuan dalam pikiran, tapi juga melerem ke hati, juga mendewasakan hati sehingga menjadi lebih luas sebagai manusia. Itu kan harapannya dengan ruwatan yang terjadi secara natural. Semua setahu saya, semua yang terjadi pada mikro pasti juga terjadi pada makro. Kita ngomong besar sekali sekarang. Sekarang kan tadi kan ngomong kecil sekali bagian dari Indonesia. Kita ngomong yang lebih besar dari Indonesia. Peradaban sendiri juga mengalami ruwatan-ruwatannya. Dulu kerajaan bisa memerintah, bisa memaksa rakyatnya, bisa menata rakyatnya dengan kekuatan militer. Kalimat raja adalah hukum, adalah sabda Tuhan. Oke. Kemudian berkembang peradabannya. Tidak lagi percaya karena tidak semua raja adalah baik. Kemudian mencoba mencari sesuatu yang baru, ruwatan, terjadilah revolusi apa segala macam. Terus kemudian ada sebuah bentuk baru untuk memerintah. Mohon maaf, kalau contohnya itu salah satunya adalah institusi agama.
Kalau kita ngelihat misalnya kerajaan di Eropa yang meletakkan mahkota ke kepala raja adalah kepala keagamaan. Jadi posisinya lebih tinggi dan masyarakat diatur dengan konsep keagamaan, konsep neraka surga, pokoknya gue wedi ngene ra entuk ngene, mereka ditata dengan itu. Kan itu perubahan tuh. Terus wis-wis ora percaya meneh. Kok boleh dan tidak bolehnya sesuai kepentinganmu tok ya iki urusannya. Kok jadi ada agen kebenaran ya? Kok ke Tuhan butuh agen ya ini? Butuh makelar ya ini. Sehingga dogma-dogma yang diajarkan agama secara luas nih, secara penataan masyarakat kemudian dirubah menjadi hegemoni akal. Berkembang lagi nih. Oke, bukan satu orang yang memimpin, bukan sekelompok orang, tapi semua orang boleh berpendapat. Kemudian lahirlah demokrasi dengan cara yang baru. Demokrasi kalau dibandingkan kerajaan itu proses yang sangat merepotkan. Kerajaan dulu raja ngomong membuat keputusan 2 menit jadi. Udah keputusan dilaksanakan. Tapi kalau demokrasi butuh rapat untuk menentukan hilal, kapan mulai poso butuh rapat sedemikian rupa misalnya. Untuk menentukan sebuah keputusan rapatnya panjang dan biayanya tinggi. Memang dari sudut pandang itu tidak efektif. Tapi dari sudut pandang yang lain, demokrasi jauh lebih baik dari kerajaan. Contohnya dari sudut pandang perpindahan kekuasaan. Kalau dulu perpindahan kekuasaan harus melalui pertumpahan darah. Demokrasi perpindahan kekuasaan kalau zaman sekarang tidak harus dan semoga tidak terjadi dengan pertumpahan darah, paling dengan meme-meme yang berkembang saja. Pertumpahan hati, loro hati dengan meme-meme paling masuk Pak Eko. Oke, terus kemudian itu perkembangan yang terjadi pada zaman juga, pada peradaban yang lebih luas. Kita melihat sendiri yang tadinya dikontrol oleh fisik, kemudian dikontrol oleh konsep, yang kemudian dikontrol oleh sesuatu yang lebih abstrak. Hukum kan abstrak, tidak seperti kalau misalnya dulu payungnya di kerajaan kan militer, sing ora manut ditutuk. Kalau hukum sekarang demokrasi kan bukan lagi sesuatu yang fisik, tapi sebuah konsep, sebuah perjanjian. Jadi manusia semakin abstraksinya semakin tinggi. Sebuah bentuk pendewasaan itu juga bagian dari ruwatan yang skalanya skalanya besar, dan biasanya revolusi itu memang efeknya pertumpahan darah. Itu bagian dari ruwatan. Kalau mau ngomong upacaranya ruwatan perubahan besar, yo korban juga ada seperti itu juga.